Seorang karyawan perusahaan swasta di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau, berinisial TNS, 25 tahun alias Mala, ditangkap seusai membuat laporan palsu. Mala, perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan kendaraan, membuat laporan dirinya menjadi korban penjamretan. Namun ternyata laporan tersebut hanya untuk menutupi aksinya yang menggelapkan uang perusahaan, hampir 30 juta rupiah untuk kebutuhan pribadinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung, yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Yohanes, selamat siang. Halo Firda, selamat siang semua Tribuners. Yohanes, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kasus laporan palsu ini hingga pelaku ditahan oleh pihak kepolisian? Ketika seorang admin perusahaan katakan demikian, petugas. Halo Yohanes, bisa mendengar suara kami dari studio? Halo, iya Firda. Bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kasus tersebut hingga pelaku ini ditahan oleh pihak kepolisian? Halo. Halo Yohanes, bisa mendengar kami dari studio? Ya. Halo. Yohanes, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kasus tersebut, laporan palsu ini, hingga pelaku ini bisa ditahan oleh pihak kepolisian? Halo. Halo. Baik, Tribuners semua, kasus penggelapan yang dilakukan oleh seorang admin, dikatakan demikian, admin salah satu perusahaan pembiayaan atau leasing di kendaraan di Pangkalan Kerinci, berawal ketika pelaku yang berinisial TNS atau alias Mala, berusia 25 tahun, melaporkan kejahatan terhadap dirinya tanggal 1 Desember yang lalu. Kemudian dia melaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci terkait penjamretan yang dialaminya sekitar pukul 13.30 di sebuah toko pakaian. Alhasil Polsek Pangkalan Kerinci melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Berangsur setelah itu, 1 pekan setelahnya, pimpinan tersangka melakukan audit terhadap dirinya. Alhasil ditemukan ada selisih kas yang terjadi sekitar 29, sekitar hampir 10 juta. Hal itu kemudian dimatchingkan dengan laporannya ke Polsek Pangkalan Kerinci. Ternyata diketahui bahwasanya pengakuan penjamretan yang dialaminya hanya sebagai modus, bahwasanya dirinya melakukan penggelapan terhadap duit perusahaan yang mencapai hampir 30 juta. Kemudian TNS mengakui semua perbuatannya, bahwasanya uang kas dari perusahaan dipakainya untuk kepentingan pribadi dan seperti membayar rekan Fira. Yohanes, apa kecurigaan dari pihak kepolisian yang paling kuat jika pelaku ini hanya mengaku dijamret saja? Kecurigaan pihak kepolisian yakni tidak adanya bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian seperti yang dilaporkan tersangka. Bahkan CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian milik beberapa toko juga tidak menampakkan adanya aktivitas penjamretan yang dialami oleh tersangka. Hal itu
dimatchingkan dengan adanya selisih uang kas yang ditemukan oleh pihak perusahaan yang dikelola oleh tersangka sendiri. Demikian rekan Firda. Yohanes, kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya kasus wanita ini yang mengaku dijamret dan ternyata menutupi aksi penggelapan tersebut? Baik, rekan Firda dan semua Tribuners, untuk kasus laporan palsu yang disampaikan oleh tersangka TNS ini ditangani oleh Polsek Pangkalan Kerinci, sedangkan penggelapan ditangani oleh Polres Pelalawan secara langsung. Sampai saat ini polisi masih memproses kasus penggelapan terhadap TNS yang merupakan sebagai pidana pokok dalam perkara ini. Bahkan TNS akan dilakukan sidang oleh polisi terhadap jaksa yang dilimpahkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap kasus penggelapan. Kemudian polisi akan memprosesnya lagi terhadap kasus laporan palsu yang diberikannya kepada kepolisian. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Yohanes juga sudah menghimpun keterangan dari TNS orang tersangka. Berikut liputannya untuk Anda. Apa ya, laporan tuh juga kemarin tuh ada selisih gitu-gitu. Oh, laporan ada selisih. Terus mau mengganti, tapi selisihnya tuh ketemu juga. Jadi alasan perusahaan apa katanya? Itu ada selisih-selisihnya kan? Alasan perusahaan. Mereka karena buat laporan palsu. Palsu ya. Terus menipu mereka juga. Kenapa adik bisa bikin laporan palsu? Hilap atau macam nggak ada apa lagi? Itu aja yang terlintas. Oh, itu terlintas. Siapa yang nyuruh? Ada yang nyuruh? Cowok nyuruh nggak? Nggak punya cowok.